Halo, selamat malam juga Pak Ustadz. Malam bang. Silakan open camnya dulu. Ini di sini padam listrik ya Pak Ustadz. Agak gelap. Iya. Anda Islam atau Kristen bang? Kalau saya Katolik Pak. Katolik. Iya. Kok agak gelap ya? Gelap kali bang. Padam listriknya, padam. Oh. Padam listrik. Iya. Di tengah hutan memang. Bagaimana Pak Ustadz? Di tengah hutan memang bangunannya. Tuh. Iya. Apakah Anda mau bertanya atau mau ditanya nih bang? Tidak, kita dari judul itu saja Pak Ustadz. Anakku adalah anak Tuhanku. Iya. Anakku adalah Tuhanku judulnya. Kenapa dengan judul bang? Itu tadi makanya mengapa Pak Ustadz memilih judul seperti itu ya? Saya penasaran aja. Apalagi nih abang Katolik. Maria itu nyembah siapa? Bagaimana Pak Ustadz? Maria itu menyembah siapa? Maria menyembah siapa? Bingung saya jawabnya. Bingung jawabnya. Begini Pak Ustaz, kalau pertanyaannya Maria itu ibunya siapa, mungkin saya bisa jawab. Kalau Maria ibunya Yesus, ya saya jawab. Tapi kalau Maria menyembah siapa? Jawab pertanyaan itu yang saya pikir saya tidak perlu jawab Ustaz. Aduh, abang lucu. Masa kamu jawab? Masa kamu jawab? Yang benar kan, kalau menurut iman kami ya, Maria Bunda Maria itu ibunya Yesus. Iya. Kalau soal menyembah atau tidak itu kan Yesus itu anaknya Bunda Maria, kan begitu. Makanya yang saya pertanyakan siapa yang disembah Maria? Maria tidak menyembah Yesus, tapi Maria apa Yesus itu anaknya Maria, kan begitu. Kalau anak pasti taat. Ya, Maria tidak menyembah Yesus berarti Yesus bukan Tuhan, berarti. Tidak, kalau Gitu menurut kami Katolik, secara jelas ya Yesus itu Tuhan bang. Lah, kalau Yesus itu Tuhan, berarti Maria menyembah Yesus dong. Bingung juga pertanyaannya ini. Kalau jawaban saya, iya kan? Mari kita berpikir aja bang. Iya. Mari kita berpikir aja gitu. Maksudnya bingung dengan pertanyaan itu adalah ibunya Yesus. Kalau Maria mengasihi Yesus, iya sudah pasti karena Yesus anaknya, dia putranya. Karena Yesus itu adalah Tuhan, berarti maka Maria harus menyembah Yesus, gitu. Ya, kalau menyembah Yesus ya sudah pasti, Pak. Anakku adalah Tuhanku, betul bang berarti. Ketika Yesus menyembah Yesus ketika Yesus adalah Tuhannya, kan begitu. Waduh, anak durhaka bang itu bang. Seorang anak menyuruh ibunya untuk menyembahnya. Itu anak durhaka pula bang. Justru ilustrasi pertanyaan ini yang bikin sebenarnya pertanyaannya yang keliru juga. Enggak lah. Pertanyaannya udah betul. Iya. Kalau soal menyembah ini kan soal iman, keyakinan. Kan begitu. Ya, kalau iya. Yesus bukan Tuhan, kalau Yesus bukan Tuhan kan untuk apa disembah? Kan begitu. Kalau Yesus adalah Tuhan, dia, bang, gini, kalau Yesus adalah Tuhan,
dia adalah Tuhan, lalu ibunya disuruh untuk menyembah anaknya, berarti kalaunya dipaksakan jadi Tuhan, ini anak durhaka, Bang. Iya, masa ibunya disuruh menyembah anaknya sendiri? Iya. Bukan kaleng-kaleng itu, Bang, anak durhaka betul itu. Begini Pak Ustaz, konsep pemahamannya kan tidak begitu Pak Ustaz. Kayak gimana? Pemahamannya kan ini kan kalau omong tentang iman ini kan soal keyakinan kita terhadap apa yang kita imani, dan itu memang setiap agama yang kita anut itu pasti beda-beda dengan keyakinan kita masing-masing, apapun termasuk yang diajarkan itu, karena kita meyakini ya pasti kita ikut. Maka kan saya boleh bertanya sedikit tidak sama Pak Ustadz? Oke. Silakan. Kan begini, saya sering ikut juga dalam dialog Pak Ustadz dengan hal ini toh. Maksud saya dalam firman yang tertulis dalam kitab suci, baik kami orang Katolik maupun Islam punya, dalam arti di Al-Quran, kira-kira menurut Pak Ustadz, apa pesan, hakikat pesan dari kitab itu, dalam arti Al-Quran maupun kami punya Injil, hakikat pesannya itu apa yang diamalkan dalam kitab itu secara universal, secara umumnya apa untuk manusia, untuk umatnya yang beriman. Jadi ada ayatnya. Jadi ada ayatnya secara universal, ajaran Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, yaitu qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Itu dulu. Ya. Oh, intinya Ya, esa maksudnya kan begini. Esa itu Maksudnya artinya begini. Dia tidak dapat digambarkan, tidak dapat disimbolkan. Itu esa, tidak ada duanya, tidak ada kembarannya, itu. Iya, ya. Artinya begini Pak Ustadz, kalau secara pemahaman saya ya, dalam arti mau kita agama apa saja, Islamkah, Katolika, Protestan, Hindu atau Buddha, dengan keyakinan kita masing-masing. Kalau kami yang Katolik, bahwa semua firman yang dituliskan dalam Alkitab, lebih khususnya pada perjanjian baru, dia konteksnya lebih banyak kepada perjalanan hidup Yesus. Itulah yang kita imani. Maka apa yang dipesan dalam Injil itu lebih banyak dominan kepada manusia sebagai umatnya yang mengimani hal-hal yang baik. Itulah yang diajarkan dalam firman itu. Bang, itu ini Bang, menurut kami ya. Sorry, ini kan kitab Katolik nih ya, Deuterokanonika. Ya. Kitab Katolik nih kan, nih. Ya. Setebal ini, apakah hanya ajaran kasih yang diajarkan? Ini lebih tebal dari Al-Quran saya loh. Terus? Apakah hanya kasih saja yang diajarkan? Adakah diajari cara cebok di dalam sini? Ada nggak? Kalau begini Pak Ustaz, kalau keyakinan kami lah, artinya inti pesan yang disampaikan dalam kitab suci perjanjian baru lebih banyak cenderung tentang bagaimana perjalanan kehidupan Yesus yang kami imani. Maka iya, Bang. Kami orang Katolik, kami ikuti betul hukum cinta, hukum kasih yang diajarkan Yesus kepada kami, dan itu penekanan utama. Artinya lebih banyak diarahkan kepada kami umat Katolik untuk bisa hidup dengan solidar, hidup dengan kekeluargaan, dengan
cinta kasih tadi Pak Ustaz. Itu yang menurut saya bakal pesan-pesan yang paling pertama untuk kami umat Katolik, kan begitu. Itu menurut pemahaman saya Pak Ustaz. Iya gini Bapak ya, masa setebal ini hanya kasih yang diajarkan? Ada nggak diajarkan cara cebok, cara bagi warisan, cara menikah? Gara-gara dicekokin cuma kasih, akhirnya yang lain nggak ada diajarkan, kan gitu. Ada nggak, jujur coba Anda, ada nggak di gereja Anda diajarkan cara cebok? Nggak ada bos. Ah, itulah ya teman-teman. Cara cebok pun nggak ada diajarkan. Ya nggak apa-apa Bang. Itu Artinya pemahaman apa? saya sejak ya kan. Iya, bukan Ini pemahaman kita Anda. Memang nggak ada syariatnya di tempat Abang itu. Kalau kami ada namanya bab toharoh, bersuci. Nah, ada cara-caranya. Itu tadi Pak Ustaz. Makanya kan saya bilang kalau mau disamakan dengan Pak Ustaz, mereka kan tidak mungkin. Kita punya imannya masing-masing, kepercayaan kita masing-masing Pak Ustaz. Kan begitu. Ya, kalau yang Iya, Katolik betul. kami begitu. Iya, betul. Jadi ya teman-teman semuanya, mungkin ada yang Abang mau tanyakan tentang Islam? Gak apa-apa. Minta maaf Pak Ustaz, ini kan kita tidak bermaksud apa ya. Maksudnya Iya. kalau dari sisi beribadah ya, Pak Ustadz mereka mengaji di masjid, beribadah di masjid. Pertanyaan saya itu, mengapa di masjid itu harus pasang alat pengeras suara itu, harus dipasang lah untuk pengeras suara. Padahal kan sebenarnya kalau menurut saya kan kita kan berdoa dalam rumah ibadat, kan orang-orang hanya sekitar kita. Terus mengapa harus menggunakan pengeras suara yang harus menggunakan pengeras suara? Baik. Ada maknanya kan di sana, ada pesannya kan Pak Ustadz? Ya, memang pengeras suara tersebut berisi pesan Bang. Untuk apa? Untuk mengajak orang sholat. Makanya harus pakai pengeras suara. Iya. Diingatkan manusianya gitu. Diingatkan manusianya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan kayak gitu. Ya, Sampai benar. hayya 'ala shalah. Tuh, hayya 'alal falah. Itu ajakan. Ajakan untuk Ya, sholat. ya. Makanya biar orang di sekitar masjid itu ke masjid. Sayangnya banyak juga manusia yang tuli. Yang pakai toa aja Bang ya, manusianya banyak yang tuli, apalagi kagak pakai toa gitu. Banyak yang tuli manusianya, apalagi kagak pakai toa. Ya. Itu maknanya. Terima kasih, maksudnya artinya kan kita supaya kita juga bisa paham toh Pak Ustadz. Iya Bang. Bu, ya kalau mengganggu lapor aja ke DKM masjidnya kan kayak gitu, atau ya minta sama RT setempat kan, kalau ada tetangga non muslim punya bayi ya kayak gitu. Bisa dibatasi. Tidak. Ya. Kalau kita di sini beragamnya gabung, ada yang Islam, ada yang Katolik, kita aman-aman saja gitu ya. Udah Pak Ustadz ya, saya pikir minta maaf. Sama-sama Bang. Iya, terima kasih ya atas diskusinya ya. Oke, selamat malam. Selamat malam, salam sehat.